Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1, anggotanya terdiri dari Herlin, Nanda, Patricia, Reza, Rizky, Rian, dan Ulfa. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai materi filosofi keuangan publik. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi filosofi keuangan publik. Definisi filosofi keuangan publik. Filosofi berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein, yang berarti mencintai, dan sophia yang berarti kebijakan. Filosofi dikenal sebagai pencarian kebijaksanaan dan pandangan bijaksana. Arti filosofi bagi individu atau masyarakat memakai semangat yang abadi dari pikiran yang bebas. Manusia untuk terus-menerus bertanya mengapa. Keuangan publik adalah semua kegiatan atau upaya atau aktivitas yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola semua urusan negara, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas finansial pemerintahan, mulai dari pengelolaan penerimaan, pengeluaran hingga kebijakan mengadakan pembiayaan. Selanjutnya, keuangan publik juga mencangkup aspek pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Terminologi lain dari utang dan atau piutang negara. Selanjutnya saya akan membacakan karakteristik keuangan publik. Karakteristik dari pendekatan filosofi dapat dibedakan dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, comprehension atau pemahaman, yaitu menampakkan pemahaman keseluruhan daripada pembagian secara individual. Lalu yang kedua, perspektif, yaitu mengundang pandangan luas yang diperlukan untuk memegang kebenaran dan signifikan penuh dengan beberapa hal. Yang ketiga, insight atau wawasan, yaitu menekankan ke dalam penyelidikan yang dituju, pencarian filosofi untuk mengungkap asumsi-asumsi dasar yang menggarisbawahi pandangan hidup. Lalu yang keempat, visi, sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan filosofi. Selanjutnya yaitu mekanisme pengelolaan keuangan publik. Pengaturan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagaimana disebutkan di dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 6 dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang ketiga, Menteri atau pimpinan lembaga, pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang keempat, yaitu gubernur, wali kota, dan bupati selaku kepala pemerintahan di daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kelima, tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun.
Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu pemerintah dalam membantu tingkat pertumbuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, agar terjamin secara layak dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin terjamin serta penggunaan dan pengalokasiannya lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, ada prinsip anggaran sektor publik. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik menurut Mardiasmo sebagai berikut, yaitu yang pertama ada otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua ada komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, ada akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak dimasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan underestimate pengeluaran. Yang keempat, ada periodik. Anggaran merupakan suatu proses periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan. Dan yang kelima, ada diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Yang akan melanjutkan slide ke-8 dan ke-9. Slide ke-8 yaitu 8 fungsi keuangan publik menurut Mardiasmo. Yang pertama ada anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tools. Yang kedua ada anggaran alat sebagai pengendalian controlling tool. Yang ketiga ada alat kebijakan fiskal. Yang keempat ada anggaran sebagai alat politik, political tool. Dan yang kelima ada anggaran alat koordinasi dan komunikasi atau coordinating and communication tool. Yang keenam anggaran sebagai alat penilaian kerja. Yang ketujuh ada anggaran alat motivasi atau motivasi tool. Dan yang terakhir ada anggaran alat menciptakan ruang publik. Kesimpulannya, pada prinsip-prinsip anggaran sektor publik menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut. Yang pertama ada otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak dimasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan underestimate pengeluaran. Yang keempat ada periodik. Anggaran merupakan suatu proses periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan. Yang kelima, diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.